Now break time with us. Sekarang ini aktivitas di kehidupan kita sudah dituntut harus serba cepat. Mau itu cara belajar, cara kerja, pencarian dan penerimaan informasi, atau cara kerja ibu rumah tangga sekalipun. Kecepatannya sudah harus bisa menyaingi arus jaringan internet sekarang. Dalam perihal belajar, mau itu di sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya, kita juga dituntut harus cepat mengerti dalam waktu yang singkat. Ya, pada saat di kelas itu juga, meskipun memang di setiap guru selalu bertanya kepada murid-muridnya, sudah mengerti belum? Atau guru-guru biasanya selalu beri wejangan kepada siswa-siswanya untuk selalu mereview pelajaran yang sudah diberikan, agar yang tadinya siswa yang tidak paham di kelas bisa jadi paham, atau yang tadinya lupa bisa jadi ingat kembali. Begitu juga dengan bekerja. Profesi di bidang industri, entah itu industri barang, jasa, atau industri kreatif sekalipun, pasti membutuhkan yang namanya promosi dan periklanan. Nggak hanya di industri aja sih, tapi di ranah lainnya seperti suatu komunitas, organisasi, bahkan instansi pemerintah sekalipun juga bisa melakukan promosi. Setiap lembaga pasti memiliki tujuan masing-masing dalam melakukan promosi. Kalau di perusahaan industri, pastinya mereka ingin mengenalkan produk dan menaikkan penjualan produk mereka. Kalau di suatu komunitas atau organisasi, tujuan promosinya yaitu mengenalkan ke publik mengenai program kerja mereka, atau mempromosikan event yang mereka buat, untuk rekrutmen anggota baru, dan pastinya ingin menaikkan brand atau nama organisasinya. Kalau di suatu instansi, tujuan promosi biasanya mensosialisasikan ke masyarakat program kerja yang mereka buat. Perihal promosi dan periklanan ini biasanya menjadi wadah untuk perang otak dalam memikirkan ide dan kreativitas, yang pastinya harus memiliki kinerja sumber daya manusia yang bisa berpikir cepat dalam mengkonsep dan mengeksekusi idenya. Untuk segala aktivitas, semakin cepat dikerjakan, maka semakin cepat selesai kerjaannya. Dalam belajar pun, belajarnya bisa dapat terselesaikan dengan cepat. Begitu juga di saat kita hanya sekadar ngobrol bareng teman, perkara teman curhat misalnya. Secara nggak sadar kita itu dituntut harus mengerti secepat mungkin agar si teman yang curhat tersebut nggak capek untuk ngejelasin ulang ke kita. Kalau misalkan kita ketinggalan dikit aja dari ceritanya, biasanya si teman tersebut bakal ngerasa males atau ngerasa udah basi gitu loh untuk ngeceritain lagi. Di balik semua aktivitas dan daya pikir yang serba cepat ini, ada yang harus kita ketahui juga bahwa setiap manusia memiliki kemampuan daya pikir yang berbeda. Berlawanan dari kata cepat, ada individu manusia yang memiliki kemampuan daya pikir yang lamban atau yang akrab kita sebut sebagai pikiran lemot. Kalau dengar kata lamban itu, entah kenapa selalu diidentikan dengan ketertinggalan, atau berpikir lamban dinilai sebagai orang yang tidak berguna karena dirasa terlalu memakan banyak waktu hanya untuk berpikir, atau berpikir lamban dinilai tidak cukup baik dalam koordinasi atau kerjasama, serta tidak cukup baik dalam berkontribusi, berbagi ide, atau bahkan ada juga yang menilai bahwa orang yang berpikir lamban itu pemalas. Dari semua konotasi negatif tersebut, apakah memang senegatif itu? Apakah memang mereka yang berpikir lamban itu pemalas, tertinggal, tidak dapat bersaing, atau tidak cukup baik dalam berkolaborasi dalam segala aktivitas? Mengenai hal ini, aku mencoba riset apa penyebab seseorang memiliki daya pikir yang lamban. Ngomongin tentang manusia itu sebenarnya sangat kompleks, apalagi perihal otak. Penyebab kinerja otak bisa cepat maupun lamban bisa dari berbagai macam faktor. Dan yang aku suguhin ini mungkin hanya faktor-faktor yang umum aja. Faktor yang pertama yaitu jarang melatih otak. Otak kita itu sebenarnya juga butuh dilatih dalam berpikir loh. Sama seperti tubuh, sebelum melakukan olahraga pastinya harus melakukan pemanasan agar otot-otot kita bisa disegerin dulu sebelum melakukan olahraga. Gunanya pemanasan juga kita bisa terhindar dari penegangan otot, kram otot, pegal-pegal pada tubuh. Gunanya pemanasan agar dapat terhindar dari penegangan otot, kram otot, atau pegal-pegal pada tubuh setelah melakukan olahraga. Nah, sama kayak otak. Ketika otak kita sering dilatih dalam berpikir, maka otak kita akan beradaptasi pada pola pikir kita. Otak kita enggak akan shock ketika ditemukan dengan obrolan-obrolan yang lumayan berat.
nggak akan shock ketika ditemukan dengan permasalahan yang berat. Berat di sini yang aku maksud adalah sesuatu hal yang cukup membuat otak kita sengaja untuk dibuat berpikir. Nah, jika otak kita sudah terbiasa dengan pola-pola pikir yang lumayan berat tadi, maka otak kita akan terbiasa. Nah, jika sudah terbiasa ini, maka akan mudah otak kita menganalisa jika suatu saat kita ditemukan oleh permasalahan atau obrolan yang sama. Nah, jika sudah sampai tahap mudah dalam berpikirnya, maka pasti otak kita akan cepat berpikirnya. Nah, jika sampai ke tahap mudah dalam berpikir, maka otak kita pun secara tidak langsung memiliki daya pikir yang cepat. Namun, jika kita jarang melatih atau menantang otak kita sendiri untuk berpikir, ya kemampuan berpikir kita stagnan di situ-situ aja. Yang kedua yaitu ketergantungan smartphone. Terlalu sering menghabiskan waktu dengan menggunakan teknologi yang canggih satu ini ternyata bisa membuat daya pikir kita melemah loh. Karena kecanggihan smartphone yang sungguh dapat memudahkan segala aktivitas kita dan sudah hampir menyamakan daya pikir otak kita, akhirnya membuat kita malas berpikir. Susah dikit langsung buka smartphone atau cukup perintah suara aja. Kecanggihan inilah yang membuat otak kita justru terlena dengan kemudahan yang ada. Yang ketiga, stres. Stres juga dapat menurunkan daya pikir kita. Ini dikarenakan saat stres, adanya banyak pikiran yang melanda sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Biasanya terjadinya stres itu dikarenakan ada suatu masalah yang lumayan fatal atau lumayan berat atau cukup membuat dia menjadi self-blaming. Jadi si otak ini fokusnya hanya mereview ke masalah yang berat ini dan bekerja keras untuk memikirkan solusi dari masalah yang berat ini. Tapi yang ada justru membuat perubahan mood yang negatif atau yang biasa akrab kita sebut sebagai bad mood atau mood swing. Ini dikarenakan yang dipikirkan adalah sesuatu yang cukup membuat beban hidup atau sesuatu yang cukup menyakitkan. Seakan-akan nih otak kita tuh nggak dikasih ruang untuk mengeksplor atau informasi yang lain. Ringkasnya otak kita itu hanya fokus ke dalam satu hal, terutama dalam berpikir. Jika stres melanda, otak kita itu hanya fokus untuk memikirkan solusi dari apa yang kita streskan. Yang keempat yaitu kurang tidur. Tidur merupakan suatu aktivitas alami yang tujuannya untuk mengistirahatkan tubuh. Selama kita tidur, tubuh kita tuh ibaratnya lagi nge-recovery lagi seperti otot-otot, metabolisme tubuh, hingga pengistirahatan otak. Seharian tubuh kita beraktivitas, maka seharian pula otak kita bekerja. Durasi waktu tidur sangat berpengaruh dengan otak kita. Kebiasaan kurang tidur dan begadang bisa menjadi penyebab menurunnya daya ingat, bisa telat mikir, atau bahkan bisa cepat lelah saat berpikir. Selama tidur, ada saraf-saraf otak yang bertugas menyimpan memori, mempunyai kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, sehingga saraf-saraf otak tersebut bisa bekerja lebih baik atau bisa bertugas lebih baik lagi di hari selanjutnya. Namun, jika kita kurang tidur, proses penyimpanan memori bisa jadi terganggu. Nah, proses penyimpanan memori ini ada kaitannya ke ingatan jangka pendek. Nah, proses penyimpanan memori di ingatan jangka pendek inilah yang bisa terganggu. Akibatnya, daya ingat menurun dan mudah jadi pelupa. Kurangnya konsentrasi dan adanya efek pusing dari kurangnya tidur itu dikarenakan otak kita kurang dalam mensuplai oksigen, atau saat proses suplai oksigen pada otak itu juga terganggu. Ini semua dikarenakan karena durasi tidur kita tidak memenuhi durasi yang ideal. Tak dipungkiri juga kemungkinan otak kita bisa mengalami kelelahan jika kita kurang tidur dalam jangka yang panjang. Dalam dunia medis, kondisi gangguan berpikir diakibatkan dari kelelahan otak disebut sebagai brain fog. Brain fog yaitu suatu gangguan kemampuan mental yang bisa bersifat sementara atau berkepanjangan. Saat mengalami brain fog ini, kita cukup mengalami penurunan yang tajam pada kemampuan kognitif kita. Gejala yang timbul pada brain fog ini akan timbulnya susah berkonsentrasi, sering lupa, dan bahkan perasaan menyendiri pun muncul. Ada cukup banyak faktor yang bisa menyebabkan brain fog ini muncul, diantaranya seperti kurang tidur, kelelahan yang berkepanjangan,
kandungan, kekurangan vitamin pada tubuh, dehidrasi, atau bisa juga faktor dari psikis seperti kecemasan, depresi, Alzheimer, sampai ke bipolar. Ternyata masalah kurang tidur atau insomnia cukup buat komplikasi pada tubuh ya. Selain dari faktor-faktor dari kesehatan fisik dan psikis tadi, ada faktor lainnya dari terjadinya berpikir lamban, yaitu bisa juga disebabkan dari kemampuan problem solving-nya juga lamban. Secara harfiah, problem solving merupakan kemampuan berpikir kita dalam menemukan masalah hingga memecahkan masalah dengan informasi-informasi yang valid. Menurut Floyd L. Rauch, saat seseorang menghadapi masalah, ada rasa terdorong untuk memecahkan masalahnya dalam berbagai tahap. Di antaranya, yang pertama, kita itu memperhatikan suatu problema atau masalah yang kita hadapi. Masalah apapun itu, entah itu perihal kerjaan, belajar, suatu hubungan, bahkan hingga masalah pribadi. Kita akan mencoba mengamati, menelaah, atau bahkan mencoba meresapi masalah tersebut. Jika kita sudah merasa cukup mengerti dengan masalahnya, kita akan mulai mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan problema. Pada tahap ini, kita mulai mencari-cari referensi untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Entah itu bisa baca-baca artikel, atau baca kalimat renungan dan kalimat motivasi di internet, atau bisa juga bercerita dengan teman untuk bisa mendapatkan opini dan sudut pandang yang berbeda, atau bisa juga dengan hasil merenung sendiri. Dari hasil cari referensi tersebut, pastinya kita akan mendapat jawaban dari berbagai sudut pandang. Nah, pada saat ini kita akan masuk ke proses mencoba menarik sejumlah pemecahan yang dianggap memungkinkan. Kita pilah-pilah yang mana referensi yang sudah didapat tadi itu bisa relevan dengan pemecahan masalahnya. Bisa pilih salah satu referensi pemecahan masalahnya, atau bisa juga memilih 2 hingga 3 referensi pemecahan masalah. Buat jaga-jaga jika referensi yang pertama tadi gagal. Setelah sudah diputuskan apa pemecahan masalahnya, kita biasanya ambil pemecahan yang sudah diambil oleh pikiran kita. Secara sadar atau enggak, kita itu biasanya suka menilai dengan pikiran kita sendiri. Diri kita itu biasanya melakukan semacam prediksi itu dengan pertanyaan, ini keputusannya benar atau enggak ya? Ini bakal berhasil atau enggak ya? Nah, pemikiran prediksi tersebutlah yang merupakan suatu penilaian terhadap keputusan pemecahan masalah kita. Ini bisa terjadi saat kita belum merealisasikan keputusan kita, atau bisa juga setelah kita mengambil keputusan. Jika dirasa keputusan kita bakal enggak lancar atau tidak berhasil, kita boleh mencoba lagi dan kemudian memperbaiki pola pemecahan masalah yang lebih objektif. Mungkin pada saat di tahap observasi dan penarikan pemecahan masalah, kita bisa jadi keliru atau adanya faktor subjektif. Mengubah pola pemecahan masalah bisa menjadi solusi yang baik, atau justru mungkin bisa mendapatkan solusi yang lebih objektif lagi dari keputusan yang sebelumnya. Nah, dari selama proses problem solving ini, menurut aku ada kaitannya mengapa seseorang bisa berpikir lamban. Karena dalam suatu pengambilan keputusan itu dibutuhkan kehati-hatian yang tinggi agar keputusan yang diambil tidak gegabah atau sembarangan. Dari faktor-faktor tadi, kita setidaknya sudah tahu bahwa mereka yang berpikir lemot itu dikarenakan ada sesuatu hal yang mereka alami terlebih dahulu sehingga menyebabkan terganggunya kefokusan pada berpikir. Namun, berpikir lamban itu ternyata tidak semenyedihkan atau sesuram yang kita kira. Berpikir lemot pun bahkan juga ada manfaat dan ada nilai positifnya juga loh. Jess Lee, seorang CEO dan co-founder dari social commerce platform bernama Polyfor, mengatakan sebagai seorang pengusaha itu harus kritis dalam berintuisi, dan itu yang membuat kita menjadi stres saat kita dalam memutuskan sesuatu. Untuk itu, solusi dalam intuisi yang mengarah pada keputusan yang lebih baik, meningkatkan motivasi, mengurangi stres yang tidak perlu, bukanlah mendorong diri untuk bekerja lebih keras, tetapi justru memperlambat cara pemikiran kita. Kemudian, Daniel Kahneman, seorang psikolog asal Amerika Serikat yang juga mendapatkan penghargaan Nobel, menjelaskan bahwa kita sebagai manusia memiliki 2 mode berpikir dalam memproses informasi.
yaitu thinking fast and slow. Fast thinking lebih diartikan suatu naluriah secara otomatis atau refleks, dan ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba di kepala kita tanpa ada perasaan kendali. Contohnya seperti kita mengerti dengan kalimat yang simpel, reaksi takut saat melihat laba-laba, atau kesan pertama kita saat melihat seseorang. Semua itu adalah bentuk dari fast thinking. Sedangkan slow thinking lebih diartikan sebagai sesuatu yang disengaja menaruh perhatian khusus pada aktivitas mental yang membutuhkan tenaga, termasuk dalam perhitungan yang kompleks, yang intinya kita itu sengaja membuat otak kita bekerja atau berpikir. Contohnya seperti kita mencoba untuk fokus, menaruh perhatian, mengontrol kepribadian, menyusun argumen, memecahkan masalah, atau aktivitas lain yang menjadi alasan otak kita itu bekerja. Kahneman juga menjelaskan bahwa di saat pengambilan keputusan dengan cepat, yang mana harusnya itu efisien, justru berpikir cepat malah membuat kita menjadi salah arah dan berakhir menjadi salah mengambil keputusan. Jadi, berpikir lamban justru membuat kita berpikir lebih jernih. Jadi, yang kalau aku simpulkan sebenarnya nggak ada salah juga bahwa kita berpikir lamban, dan sebenarnya juga nggak mutlak bahwa cara berpikir cepat itu selalu bagus. Kita bahkan membutuhkan keduanya, berpikir cepat dan lamban, hanya tinggal disesuaikan aja dengan situasinya. Jika berdasarkan para peneliti, berpikir lamban lebih cocok diterapkan pada situasi yang kompleks, yang membuat otak kita bekerja dengan sengaja, seperti pengambilan keputusan dan pemecahan masalah tadi. Mungkin membuat skripsi bisa jadi salah satu contoh dalam berpikir lamban. Tapi jika kalian ngerasa risih dengan cara berpikir lamban kalian, bisa juga kok diubah dengan adanya beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, sering melatih otak untuk berpikir. Bisa bermain dengan puzzle, catur, atau juga bisa mengisi TTS. Ternyata TTS berguna juga ya. Bahkan sekarang juga udah ada tersedia dalam bentuk aplikasi gaming. Atau yang suka baca-baca fiksi, bisa juga tuh cobain baca fiksi yang isinya ada teka-tekinya gitu. Nah, kalau aku dari kecil suka tuh baca komik yang genrenya criminal case atau detektif, kayak anime Detektif Conan. Kalau novel dan film, aku lebih suka ke genre horor, karena biasanya di genre tersebut aku tuh suka terhanyut ngikutin untuk berpikir dan ngikutin untuk mecahin masalah di teka-teki pada cerita horor tersebut. Ataupun kalau nonton anime atau anime sih, ya begitulah pokoknya. Nah, aku tuh suka genrenya itu yang lebih ke misteri-misteri gitu. Salah satu anime favorit yang lumayan ngajak berpikir itu masih nyantol di Fullmetal Alchemist. Nggak tahu, katanya Attack on Titan itu juga lumayan seru dan lumayan berpikir juga sih nontonnya. Tapi bener kan ya judulnya Attack on Titan? Atau bisa juga melatih otak dengan main game. Nah, main game di smartphone itu bisa pilih dengan genre yang adventure gitu. Salah satunya games Limbo. Atau bisa juga main games yang untuk memang mengukur IQ kita, itu kan udah tersedia tuh di Play Store maupun di App Store. Kalau games untuk mengukur IQ itu kan memang mainnya di logika ya. Bahkan games yang kayak Cak Lontong yang WIB itu, meskipun isinya receh dan cukup emosi, tapi itu sebenarnya melatih logika kita loh untuk berpikir, untuk menemukan jawabannya. Cuma kalau gaming dikasih batasan durasi dalam bermainnya, mungkin cukup 1 hingga 2 jam dalam sehari. Games itu sebenarnya hanya sekadar hiburan atau refresh dari segala aktivitas berpikir kita. Justru jika kita gaming dalam durasi yang lama itu malah enggak baik, dikarenakan kurangnya gerak pada tubuh. Dan juga bisa kurang cakap dalam bersosialisasi, dampaknya kita malah cenderung memiliki sifat yang tidak peduli pada lingkungan sosial. Yang kedua yaitu bijak dalam menggunakan smartphone. Kita bisa mengubah pola penggunaan smartphone kita dengan hanya sekadarnya aja. Gunakan smartphone kita lebih ke mencari dan menerima informasi. Tak dipungkiri juga memang media sosial cukup menarik untuk dijelajah.
Namun kita bisa mengontrol diri kita dengan membatasi durasi menjelajah di dunia maya. Atau kita bisa mengubah niat kita bermain di media sosial yang tadinya hanya scrolling gak jelas atau stalking orang yang gak jelas juga. Lebih baik kita mengupload hasil karya kita sendiri atau mencoba untuk membuat karya di akun media sosial kita. Tak dipungkiri juga bahwa akun media sosial kita itu bisa menjadi portofolio digital loh. Poin yang ketiga yaitu memiliki waktu tidur yang cukup. Ini adalah salah satu faktor penting dari semuanya. Waktu tidur menentukan kualitas merelekskan otak kita. Waktu tidur juga membantu menyembuhkan kesehatan psikis kita. Pada setiap jenjang usia, waktu tidur kita itu berbeda-beda. Untuk rentang remaja, durasi tidurnya 8 hingga 10 jam. Rentang dewasa, durasinya 7 hingga 9 jam. Dan untuk lansia, durasinya 7 hingga 8 jam. Yang ternyata kalau makin tua, kita makin dikit ya tidurnya. Pastikan juga memiliki tidur yang berkualitas. Disarankan juga untuk mematikan lampu pada saat tidur guna lebih memaksimalkan perileksan otak dan membantu meningkatkan kenyenyakan pada tidur. Semua masalah pelupa, kelemotan, dan brain fog tadi bisa ditanggulangi dengan waktu tidur yang cukup. Intinya, otak kita itu hanya butuh rehat dengan waktu yang cukup aja. Oke, segitu aja video kali ini. Ini kayaknya videonya bakal panjang banget sih durasinya. Moga kalian gak capek sih nontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!